Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang modul ketiga dari implementasi SPB Kota Bandung, di mana kita akan bahas terkait dengan domain tata kelola dan aspek teknologi informasi komunikasi. Di dalam modul ini kita akan bahas 4 indikator. Yang pertama adalah pembangunan aplikasi, yang kedua adalah pusat data, yang ketiga jaringan intra pemerintah, dan yang terakhir adalah sistem penghubung layanan pemerintah. Nah, oleh karena itu kita coba simak videonya di video kali ini. Di dalam modul ketiga ini kita akan fokus ke dalam tulang punggung terkait dengan SPB, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam tulang punggung ini ada aplikasi dan infrastruktur layanan. Biasanya kita tahu ya kalau tentang SPB itu gimana caranya bikin aplikasi yang banyak ya. Tapi hari ini kita akan rubah mindsetnya, bukan memperbanyak aplikasi, tapi memperbagus kualitas aplikasi tersebut. Jadi kalau aplikasi banyak tapi tidak digunakan juga percuma ya. Makanya kita di tata kelola ini bahas terkait dengan TIK. TIK yang baik atau harus seperti apa? Yang pertama, pembangunan aplikasi. Pembangunan aplikasi di pemerintah Kota Bandung sendiri sudah dituangkan ya di awal video kita bahas tentang kebijakan pembangunan aplikasi. Ada capwalnya, ada siklusnya yang harus dilewati, dan Bapak Ibu di OPD harus memenuhi rekomendasi teknis terlebih dahulu terkait dengan pengembangan aplikasinya. Di dalamnya kita bahas standar-standar yang harus dilewati. Jadi jangan sampai aplikasi yang sudah kita bangun itu tidak sesuai dengan standar. Dan kita ada yang namanya PMO, Project Management Officer, di mana semua pembangunan aplikasi itu harus melewati rekomendasi melalui sistem yang namanya PMO. Di dalam peraturannya di sana tertuang dengan SOP ya, bahwa siklus dari pembangunan aplikasi ini dimulai dari proses kebijakan, ada kajian kebutuhannya, ada perencanaannya, ada rancangan bangunnya, ada implementasi, ada pengujian kelayakan, ada pemeliharaan dan evaluasi. Dan terakhir mungkin Bapak Ibu bisa melakukan audit ya terkait dengan aplikasi yang telah dibangun atau infrastruktur yang juga telah dibangun. Untuk di pembangunan aplikasi sendiri, dari hasil rekomendasi dari Kominfo itu bisa jadi acuan saat pembangunan aplikasi. Setelah itu kita juga biasanya melakukan monitoring. Di Kominfo ada bidang aplikasi yang melakukan monitoring tiap tahunnya, mengakses apakah implementasi dari sistem yang Bapak Ibu bangun masih berjalan atau memang ada kendala atau pengembangan berkelanjutan. Nah, di sana kita lakukan review pembangunan aplikasi dari layanan-layanan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Di level 5-nya tentunya setelah kita lakukan review, kita tindak lanjuti apa yang jadi kendala-kendala dari pembangunan aplikasi. Dan sekarang kita sudah melalui berbagai pengembangan teknologi, dan teknologi saat ini saat pembangunan aplikasi ke arah microservice itu juga kita lihat kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Jangan sampai teknologinya berkembang tapi aplikasi kita juga tidak disesuaikan. Tapi bukan hanya penyesuaian, tapi dari sisi kebutuhan pun kita sesuaikan. Apakah memang pengembangan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan kita? Jangan sampai mungkin teknologinya berkembang tapi kebutuhan kita sebetulnya tidak harus mengupdate teknologinya juga. Nah, kami di Kota Bandung sudah juga membangun platform bersama, yaitu Super Apps ya, yang menjadi wadah untuk semua aplikasi di Kota Bandung bisa saling berkolaborasi, bisa saling terintegrasi. Di dalamnya sudah menggunakan teknologi terbarukan, menggunakan metode microservices, dan juga infrastrukturnya sudah Dockerize yang kita juga taruh di cloud punyanya Google sehingga bisa scale up jika trafficnya tinggi. Dan tentunya ISO SLA layanannya yang bisa mengcover 99,99% untuk SLA dari Google Cloud itu sendiri. Nah, hal tersebut
jadi dasar untuk kita melakukan pengembangan aplikasi. Nah, untuk indikator yang kedua terkait dengan pusat data. Pusat data sendiri itu adalah tempat penyimpanan dari sistem informasi atau SPB yang tadi aplikasi yang kita bangun. Dan di Kota Bandung kita sudah mengeluarkan kebijakan bahwa sudah tidak ada lagi terkait dengan penganggaran terkait dengan server. Mungkin server fisik ya, tapi mungkin kita bisa beralih ke cloud karena teknologinya memudahkan kita. Pertama, untuk server fisik kita arahkan ke pusat data nasional. Kita sudah meminta Kemenkominfo untuk memfasilitasi kita, dan alhamdulillah implementasinya udah lebih dari 100-an aplikasi yang kita taruh di pusat data nasional. Dan tentunya ini kita terus manfaatkan. Di samping itu tadi kita juga manfaatkan teknologi terbarukan melalui cloud computing. Kita coba beberapa produk ya. Kemarin kita dapat tawaran trial dari Google, kita dapat tawaran trial untuk Nutanix maupun AWS ya yang menyediakan cloud computing, dan alhamdulillah itu juga membuat kita menjadi lebih mudah karena infrastruktur penyedia pusat data ini kan harus dimonitor 24 jam. Tapi dengan teknologi terbarukan kita bisa mendapatkan kebebasan karena sudah dibantu AI dari teman-teman pengembang teknologi seperti dari Google, Nutanix maupun AWS. Untuk pusat data sendiri tadi kita sudah terapkan pusat data nasional dan juga Google Cloud. Untuk indikator yang ketiga terkait dengan jaringan intra pemerintah, kami telah menyediakan jaringan intra pemerintah yang tertutup ke semua OPD, di mana semua OPD sudah tersambung ya. Kami punya 3 kantor besar, pertama di Balai Kota Bandung, juga terhubung ke Jalan Cianjur maupun ke dinas di luar Balai Kota Bandung. Dan untuk penerapan jaringan tertutup ke instansi luar, seperti kita memanfaatkan VPN dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan data kependudukan. Itu sudah diterapkan untuk layanan perizinan, untuk mengecek kevalidan data penduduk. Terus juga kita terapkan jaringan tertutup ini dengan perbankan karena terkait dengan pembayaran pajak ya dari Bapenda maupun pembayaran retribusi dari pelayanan perizinan. Kita sudah melaksanakan host to host dengan Bank BJB, maupun juga jaringan tertutup dengan instansi lain seperti tadi kita manfaatkan cloud computing dengan VPN-nya Google ya untuk jaringan tertutup yang kita sediakan, sehingga jaringan tertutup ini bisa lebih mengamankan kita terkait dengan layanan-layanan yang ada di Kota Bandung. Nah, untuk jaringan internet memang kita sedang melakukan sentralisasi layanan internet ya, sehingga kita bisa mengefisiensikan anggaran karena dengan jaringan tersentralisasi kita bisa memonitor keseluruhan transaksional dari jaringan yang kita kelola. Nah, untuk indikator selanjutnya yaitu indikator sistem penghubung layanan. Kita menggunakan sistem penghubung layanan dari Kementerian Kominfo yaitu SPLP. Dan penerapannya untuk tahun ini kita sudah melakukan BIMTEK ke semua OPD di Kota Bandung. Kita kasih akun ya SPLP-nya, sehingga aplikasi-aplikasi yang dibangun di perangkat daerah itu bisa sekalian di store ya API-nya ya di SPLP, sehingga kita bisa melihat katalog-katalog dari API dari layanan-layanan yang telah di-share oleh OPD, sehingga data yang ada bisa berbagi pakaikan. Dan tentunya kita juga sudah memanfaatkan data-data dari SPLP nasional seperti data dari lapor terkait dengan pemanfaatan pengaduan ya dari aplikasi lapor dari Kemenpan RB, dan kita sudah buatkan dashboardnya. Nah, ini untuk SPLP sendiri kita bisa men-tracking berapa traffic layanan atau data yang sudah berbagi pakaikan. Nah, Bapak Ibu di perangkat daerah tentunya dengan adanya TIK ini harus bisa memudahkan kita.
dari sisi pembangunan aplikasi, penyediaan infrastruktur pusat data, jaringan maupun sistem penghubung layanan, dan semuanya membantu kita lebih terstandar, lebih tertata kelola sehingga SPB kita bisa menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Untuk modul yang ketiga ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami, bisa baca lagi modulnya dan bisa melakukan post test sehingga pemahaman dari TIK bisa lebih Bapak Ibu pahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.